Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke budaya pembelajar. Kali ini saya mau sharing terkait hasil dari yang saya pelajari. Yang pertama adalah yang berjudul cara melatih social skill. Social skill challenge di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh harus punya challenge kira-kira untuk di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu senyum dan sapa minimal 3 orang setiap hari. Ya, bisa tetangga, bisa security, bisa petugas kebersihan, atau partner atau rekan kerja kita. Kita harus latih minimal 3 orang setiap hari, minimal. Jadi harus dilatih gitu ya. Senyum dan sapa gitu. Terus yang kedua, kenalan dengan 3 sampai dengan 5 orang yang baru setiap bulan. Jadi dalam 1 bulan itu minimal 3 sampai dengan 5 orang itu ketemu orang baru dan kenalan gitu. Terus yang ketiga, kasih pujian ke teman, keluarga, atau rekan kerja kita. Nah, terus yang berikutnya adalah silaturahmi ke teman-teman lama yang dianggap sudah lama kita nggak jumpa. Jadi untuk menjalin hubungan dan mempererat hubungan dengan teman lama kita. Berikutnya, ajak atau ngobrol, nongkrong dengan teman-teman baru dan teman lama. Nah, terus yang berikutnya adalah ikut satu organisasi atau komunitas atau kegiatan sosial untuk nambah relasi. Itu bisa apapun ya, misalkan ada bikers, sepeda santai atau lari, atau tempat gym gitu, atau bisa juga organisasi, mungkin di organisasi developer dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah bilang terima kasih setelah diberikan sesuatu. Jadi selalu bilang atau jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Apa sih sebenarnya manfaat dari social skill? Yang pertama itu, jadi kita dapat support system gitu. Otomatis kita tuh dapat support system di diri kita dengan melakukan hal-hal yang tadi ya. Terus yang kedua adalah menambah relasi pertemanan. Berikutnya adalah memperluas wawasan, memperluas networking atau jaringan, terus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu yang bagus juga ya untuk orang-orang introvert tuh, baik untuk melatih itu. Yang terakhir adalah peluang terhadap prospek gitu loh, tentang karir kita. Terus 6 social skill yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang pertama, skill komunikasi. Jadi skill komunikasi itu bagaimana caranya kita agar bisa mampu berinteraksi dengan orang lain gitu. Sehingga itu kan tadi harus kita membiasakan diri. Terus yang berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Jadi
kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Tadi bisa dikatakan atau bisa dicontohkan dengan senyuman. Itu membuat itu atau salah satu komunikasi nonverbal. Terus berikutnya seni memuji. Jadi seni memuji ini ternyata mampu menurunkan ego dan memberikan pujian dan atau apresiasi secara tulus. Jadi nggak fake gitu kan. Gitu. Terus yang berikutnya adalah empati. Empati. Jadi mampu memahami yang didalami atau yang dialami oleh lawan bicara gitu. Oke. Terus berikutnya small talk. Jadi kemampuan untuk membuka percakapan dengan basa-basi karena memang sudah terbiasa gitu kan. Terus berikutnya deep talk. Jadi deep talk itu jadi mampu membuat obrolan lebih nyaman dan masuk ke obrolan yang lebih dalam. Jadi itu 6 social skill yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, jadi pada dasarnya kita ini makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berdampingan pastinya, dan saling membutuhkan dan saling mengisi satu sama lain. Nah, ini namanya social needs. Nah, salah satu dari kebutuhan dasar manusia seperti itu ya. Dan menurut teori hierarchy needs menurut Maslow itu self actualization. Jadi kebutuhan akan aktualisasi diri. Terus berikutnya esteem needs. Jadi kebutuhan akan penghargaan. Berikutnya adalah social needs. Jadi kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Selanjutnya safety needs, yaitu kebutuhan akan keamanan. Dan yang terakhir adalah physiological needs. Jadi kebutuhan fisiologi. Nah, kira-kira itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.